Misbahul Dhalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hikmatu tsalisatu lan hikmah kang kaping 3. Qauluhu iku dawan Imam Athaillah idza waqa min kadzambun fala yakun sababan yu'ayyisuka min husulil istiqamati ma'a rabbik. Faqad yakunu dzalika akhir dzambin qudira alaik. Idza waqa'a tatkala tunimba min kasaking sira zambun apa dosa. Fala yakun maka ajan anak ya zambun sababan iku dari sebab yu ayi suka kang mutus asa akan ya zambun ka ing sira min husulil istiqomah saking hasile istiqomah jejeg ma'rabbika sarta pangeran sira. Faqad yakunu maka terkadang zalika pemengkono zambun akhir zambin iku dari akhir dosa kudiro kang den takdir ya zambun aleka ing atase sira. Ayat tegese idza sadara min kadzambun tatkala metu min saking sira zambun apa dosa fala yakun zalika dzambu sababan maka aja anak apa mengkono dosa iku dari sebab yak tadi ya saka kang neropaken ya zambun ya saka ing putus asa sira min husuli sidqil ubudiyah saking hasile benere pengabdian ma rabbika sarta pangeran sira. Bal ij'alhu balik kata anda diakan sirahu ing zalika zambu miftahal inabah ing koncine pengembalian inabah ilallah maring Allah Ta'ala rojaan wa khaufan minhu karena berharap lan wedi minhu saking Allah. Liannal ya'sa min rahmatillahi kal iktirori bil zambi. Karena setune putus asa min rahmatillah saking rahmatnya Allah Ta'ala kal iktiror iku tetap kaya ketipu bil zambi kelawan dosa. Fa innahu makasna kelakuan qad yakunu zalika zambu akhiru zambin qudiru alaika. Fa innahu makasna kelakuan iku terkadang anak apa mengkono dosa akhiru zambin iku akhir dosa kudiro kang den takdir ya dosa alaika ing atas sira. Wa qad waqa'a dzalika minka wa faragta minhu. Dan teman-teman tuniba apa mengkono dosa min saking sira wa faragta lan pragat sira minu saking zalika zambu. Wala allahu lam yabqa alaika illal ijtiba minallahi ta'ala. Dan menawa ya mengkono dosa lam yabqa iku ora nyisa ya dosa alaika ngatese sira illal ijtiba angin dipilih minallah saking Allah Ta'ala. Wal hikmatur rabi'atu lan utawi hikmah kang kaping 4 qaulu iku dawan Imam Athaillah min alamati mautil qalbi iku tetep saking pira-pira ciri tetenger matine ati adamul huzni utawi ora nananen langsa alama fataka minal muwafaqat ngatasi barang kang porot ya barang kaing sira minal muwafiqat saking pira-pira kang akur ae minal ibadat tegese saking pira-pira ibadah allati yahsulu biha wifaq kang hasil biha kelawan ibadah wifaqun apa akur suhbatun bainaka wa baina rabbik tegese suhbah rerewangan bainaka antara sira wa baina rabbik lan antara pangeran sira. Wa tarkun nadami lan ninggal nelangsa alama fa'altahu min wujudi zillat ing atase barang kang megawe sira ing ma min wujudi zillat saking anane pira-pira kesalahan. Wa ma tarkil azami ala adamil fi'li fil mustaqbal. Tegese sarta ora nana tekad ing atase ora nana megaweni fil mustaqbal ing dalam masa yang akan datang. Wa ma tarkil iklai fil hal lan sartane ora ngebedol nyabut fil hal ing dalam pada temuli. Ayat tegese innal qalba idza kana hayyan bil imani hazina ala ma fatau minat ta'at wa nadama ala ma falau minal manhiyat. Tegese setune hati idza kana tatkala ana ya qalbu hayyan iku urip bil imani kelawan keimanan hazina makan langsa ya qalbu ala ma fatau minat ta'at ing atase barang kang porot ya mahu ing si wong minat ta'at nyatane saking pira-pira ta'at.
Wanadama lan nelangsa ya ati alama fa'ala ing atase barang kang menggaweni siung ing ma minal maniat saking pira-pira kang den cegah larangan. Fa in lam yakunil abdu bihadzal wasfi, mangka lamun ora ana apa hamba bihadzal wasfi kelawan ikilah sifat, fa maitul qalbi mangka utahe si abdu maitul qalbi iku mati atine. Wa ilaju mautil qalbi lan utawi cara nerekahi menyembuhkan matinya hati bil muwadzabati ala zikri bi kuwah iku tetep kelawan ngelanggengaken ing atase zikir bi kuwatin kelawan kuat hatta yafraha bi taati wa ya'nasu malah bahagia ya hati bi taati kelawan taat wa ya'nasu lan ngerasa aringnya hati. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini masih masalah hikmah taubat. Kata beliau, idza waqa min kadzambun, tatkala terjadi dosa darimu, fala yakun sababan yu'ayyisuka min husulil istiqamati ma rabbik. Maka dosa tersebut jangan jadi sebab putus asanya kamu dari hasilnya istiqamah beserta Tuhanmu. Maka terkadang dosa tersebut jadi akhir dosa yang ditakdirkan olehmu untukmu. Jadi kalau ketika kita berbuat dosa, terjadi dosa, itu jangan membuat dosa kita jadi kita putus asa. Ya kalau begini mau gue kagak istiqomah mau ini ibadah. Nah, jangan gitu. Terus ke istiqomah sama Allah. Terkadang dosa tersebut dosa terakhir kita sama Allah. Itu yang ditakdirkan. Karena di sini saudara min kadzambun, ketika ada keluar dosa dari Anda, fala yakun dzalika dzambu sababan yaqtadi asaka min husuli sidqil ubudiyyati ma rabbik. Jangan membuat dosa tersebut jadi sebab membuat kita putus asa, benar-benar sidqil ubudiyyah, benar-benar pengabdian sama Allah. Ya kalau begini mah gua kagak benar-benar ini. Lah jangan terusin ge. Jangan ngerasa, jangan membuat tuh dosa membuat kita jadi putus asa bahwa kita nggak bisa istiqomah sama Allah dalam beribadah. Kagak terus. Bal ij'alhu miftahal inabah. Jadikan hal tersebut jadi kunci kembalinya kita sama Allah karena kita penuh harap dan penuh takut sama Allah. Ya kalau orang kenal sama Allah makan tetap. Jadi ketika keadaan apapun tetap yang diandelin sama Allah. Sebab ketika kita ngandelin nama amal, bukan ngandelin nama Allah otomatis. Kalau ada dosa ge, ya gue mau ceneh ini mah dosa mulu. Wah, gawe status dah. Ya Allah ampuni dosa-dosaku. Ya. Atau aja mengkonon, wis pokoknya mah terus ge sama Allah mah. Sebab Allah ghafirudz dzambi, jadikan hal tersebut niftahal inabah ilallahi rajaan wa khaufan minhu, jadiin hal tersebut bahkan makin kita kembali kepada Allah karena kita penuh harap dan rasa takut sama Allah. Jangan kurang, sebab kalau orang kenal sama rahmat dan adilnya Allah pasti akan timbul rasa harap dan rasa takut kepada Allah. Lianal yasa, alasannya kenapa? Karena yang namanya putus asa dari rahmat Allah itu ketipu sama dosa. Buku yang namanya ketika dosa itu supaya kita inabah apa? Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Itu. Apa orang kalau kerasan gak punya dosa kan, boro-boro mau berbalik makin sombong. Iya, ketika kita ada dosa itu mah miftah al-inabah, kunci biar kita kembali sama Allah karena kita berharap dan takut darinya. Karena kalau sampai putus asa dari rahmatnya Allah, ketipu sama dosa. Fa innahu qad yakunu dzalika dzambu akhiru dzambin qudir alaik. Bisa jadi tuh dosa-dosa terakhir yang ditakdirkan sama Allah. Itu. Jangan segala putus asa, terus maju, pantang mundur. Emang istiqomah sidqul ubudiyyah ma rabb. Wa qad waqa dzalika minka wa faragta minhu. Wa la'allahu lam yabqa 'alaika illa al-ijtiba' min Allah. Itu mungkin pilihan Allah, itu dikasih dosa terakhir, terus biar istiqomah sama Allah.
Hikmah yang keempat, min alamati mautil qalbi. Ciri dari sebagian dari ciri-ciri orang yang hatinya mati, itu enggak ada penyesalan ketika malas melaksanakan ketaatan ibadah sama Allah. Wa tarkun nadami, dan meninggalkan nelangsa, menyesal ala ma fa'alat min wujudi zillat. Cuman tetap kudu ada rasa keduhung, nelangsa, menyesal ketika ada kesalahan. Cuman tetap ketika ketinggalan taat, tetap ada ibadah, kita nggak bisa ngerjain. Sebab yang namanya ibadah kan wifakun, suhbatun bainaka wa baina rabbik. Ketika kita taat, itu satu event supaya kita bisa ngedeketin suhbah sama Allah. Gitu. Ketika nggak ada nelangsa, ya aturan nggak bisa suhbah. Dan juga ketika ada dosa, itu tarkun nadam. Ketika nggak ada penyesalan, ketika ada dosa, sama. Itu ciri mautil qalbi, hati kita mati. Wa ma tarkil azam ala adamil fi'li fil mustaqbal, karena enggak ada tekad mau menghilangkan pekerjaan dosa tersebut. Wa ma tarkil ikla, dan enggak dibarengi dengan dibedol, diambil secara langsung. Jadi ketika berbuat dosa, udah jangan langsung. Karena yang namanya hati, idza kana hayyan bil iman, hati ketika hidup dengan keimanan, hazina lama fatwa minat taat, pasti dia akan ngerasa nelangsa, ngerasa hazen ketika tertinggal ketaatan. Jadi ketika ada ketaatan yang kita nggak kerjain, itu hati, ya Allah Gusti, aturan mah bisa suhbah, bisa bareng-bareng nggak mau. Wa nadamun, dan kudu ada penyesalan alama fa'alu minal manhiyat, ketika mengerjakan sesuatu yang dilarang sama Allah. Sebab fa in lam yakunil abdu bihadzal wasfi fa maitul qalbi. Ketika enggak ada nelangsa, ketika enggak taat, enggak ada menyesal ketika mengerjakan kemaksiatan, itu bukti hatinya mati. Bagaimana cara menghidupkannya? Wa ilaju mautil qalbi, cara nerekahi supaya hati enggak mati gitu. Ketika hati mati, itu cara nyerekahi bil muadzabah ala zikri bikuwa, kudu bener-bener ngelanggengin zikir secara kuat. Jadi makar itu zikir ahlu toriko ada yang sampai la ilah illallah, itu maksudnya biar bener-bener hatinya dihidupkan. Kayak ngempos mau biar bener-bener kenceng ngemposnya gitu. Iya, biar apa, kayak mesin mah kompresinya cakep gitu. Kudu muadzab ala zikri biku hatta yafraha bitaat, sampai dia merasa bahagia dengan ketaatan sama Allah, wa ya'nas, dan merasa tentram sama Allah. Sebab kalau udah bahagia dan tentram, itu enak semuanya tetap. Ilajuhu bil muadzabah ala zikri bikuah. Maka saya dilatih mengingat Allah, terasa gitu. Maka itu yang namanya ulumus sufiyah, itu la yukhadhu minal awraq, enggak bisa diambil dari lembaran kitab. Wa innama yukhadhu min ahlil azwab, ambil dari orang yang udah pernah merasakan, ntar terasa gitu. Bukan katanya gitu. La yufham minal kilwal qol, nggak bisa dipahamin atau diambil dari omongan katanya begini, katanya begitu, enggak. Wa innama yukhadhu min suhbatir rijal wa suhbati ahlil kamal. Temenin sama orang-orang yang udah benar-benar jadi rijalullah, dan orang-orang yang udah benar-benar sempurna dalam menyehatkan ruhani dan hatinya. Ma aflaha man aflaha illa bisuhbati man aflaha. Tidak akan bahagia orang yang ingin bahagia kecuali dengan berteman orang yang bahagia. Kalau berteman sama orang yang pusing baik, maka bawa pusing. Iya. Iya, kita berteman sama orang yang pusing setiap harinya. Atau ke bawa pusing. Sebab kita bukan orang, iya seperti kita, iya bukan orang sehat berteman sama orang yang penyakitan. Lah makin banyak penyakit yang pada nempel. Iya ketularan. Sebab atomu ya suruh minat tobi, karakternya emang berpenyakitan, atau jadi bawa penyakitan.
berteman ma'aflaha man aflaha illa bisuhbati man aflaha. Tidak akan bahagia orang yang bahagia kecuali berteman sama orang yang bahagia. Itu konsep ulumus sufiyah, semuanya bidzau, suhbatu ahlil azwaq, berteman dengan orang yang udah merasakan gitu, bukan orang yang katanya gitu. Bukan apa-apa kata di kitab anu, atau kata kita bukan kata awak lu. Belajar benar-benar rasakan segala nikmat yang Allah berikan, itu biar kita benar-benar merasakan zauqiyahnya kenal sama Allah Subhanahu wa taala dan kenal sama Rasulnya. Mudah-mudahan nama Allah ini pengarang hikam itu orang yang udah merasakan. Ketika kita benar-benar, sebab al-kutub yunawaru binuril mu'alif. Kalau hati kitanya terang, itu kelihatan dan terasa rasanya dia. Terasa semuanya. Oh iya ya Allah. Oh iya. Jadi kita rasakan. Suhbah, berteman dengan ahlul kamal. Orang yang udah benar-benar sempurna, menyempurnakan hatinya. Iya. Biar ada tegnya. Gitu. Iya. Ya apa aja kita koneksi, kalau nggak ada tegnya maka teret gitu misalnya. Biar greget. Iya, ada gregetnya, ada tegnya. Orang mancing biar ada. Iya, kayak orang mancing Mahir. Biar ada kedetannya. Gitu. Kira-kira Sahir kalau mancing nggak ada kedetannya, nikmat nggak Hir? Hir, nikmat nggak? Kagak nikmat kan ya? Iya, nikmatnya apapun ketika terhubung dan terasa ada kedetannya. Itu. Caranya. Itu mudah-mudahan nama Allah kita sering suhbah sama Imam Athaillah. Itu. Supaya Allah berikan zauq, ma'rifah, zauq, roja, khauf. Iya, biar ada rasa cinta, takut dan malu sama Allah Subhanahu wa taala di mana qadami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya kan dicontohin sama Rasul. Iya, mahabbahnya Rasul, khaufnya Rasul, gitu, hayanya Rasul sama Allah, itu semuanya emang lakon kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Itu tahta qadami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu ketika berzikir rasain itu ajaran dari guru sampai ke Rasulullah, itu talqinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berarti bukan bacaan la ilaha illallahnya doang, tapi ampe zauq la ilaha illallah, ampe sir, ampe nur, semuanya itu emang dari Rasulullah, selangnya satu. Itu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Itu belajar ketika la ilaha illallah. Itu langsung merasakan. Itu, maka itu buka semuanya. Gitu. Lidahnya dibuka, pikirannya dibuka, perasaannya dibuka, jiwanya dibuka, hatinya dibuka, ruhnya dibuka, ampe sirnya dibuka, biar semuanya benar-benar merasakan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sama, semuanya dapat jatah. Gitu. Kan kata Allah, lakon kana lakum fi Rasulullah suatu hasanah. Berarti kan memang uswah kita dia panutan dalam pelbagai laku lampahnya, baik laku lampah lahiriah atau laku lampah batiniah. Sama itu ketika lahir kan Rasul ngajarin Sayyidina Ali ngajarin Sayyidina Hasan Basri, terus sampai ke guru-guru kita yang bersanad thariqah, langsung ada legalitas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sampai nurnya kita tetap nyalur, sampai cahaya nur la ilaha illallahnya itu nyalur semuanya kalau emang kebuka mah. Lah kalau kita merem mah boro-boro kelihatan. Kan orang merem bagian di apa kayak di senterin gitu, tetap kayak merem. Aku lama-lama tetap cuman kerasa terang dikit.
Karena merem, coba dimelekin gitu. Allahu fuk akfala qulubina bimasyiati. Minta dibukakan kunci-kunci hati kita dengan kehendak-Mu ya Allah. Ada di doa sholat duha. Gitu. Mudah-mudahan ketika kita belajar muwadzabah ala zikri biquwah, itu bisa hidup hati kita, benar-benar ngerasa bahagia dan ngerasa tentram sama Allah dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.